Hai, halo apa kabar? Di video kali ini saya akan share tentang tips agar anak tidak berbohong. Saperan, simak videonya sampai habis. Setuju atau tidak kalau kebohongan adalah level kejahatan tertinggi? Mengapa demikian? Lihat saja parents, contohnya di negara kita. Banyak sekali kasus korupsi. Nah, kasus korupsi ini tentu saja diawali dari kebohongan. Berbohong adalah awal dari kehancuran yang akan membawa kita kepada keburukan. Satu kali berbohong akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Jadi parents perlu waspada dan khawatir jika si kecil sudah mulai berbohong. Oleh karena itu, jika anak berbohong, maka orang tua harus segera mencari solusinya. Karena jika kebohongan ini dibiarkan secara terus-menerus, maka dampaknya akan berat sekali parents. Tekankan kepada anak bahwa berbohong adalah kebiasaan yang paling buruk. Selain itu, orang tua harus pandai bernegosiasi dengan anak tentang segala sesuatu yang mengakibatkan anak menjadi berbohong. Anak-anak akan mencontoh dari siapapun dan sekecil apapun kebohongan itu. Contohnya begini, misalnya ketika di rumah hanya berdua, ibu dan anaknya, tiba-tiba datang seseorang mengetuk pintu, lalu ibunya bilang sama anaknya, "Nak, bilang ibunya lagi pergi," padahal ibunya ada di rumah. Nah, itu adalah salah satu kebohongan terkecil yang secara tidak langsung parents ajarkan kepada anak parents. Dan sebenarnya masih banyak sekali contoh-contoh kecil dan sederhana yang sebenarnya itu mengajarkan anak untuk berbohong. Namun faktor utama yang mengajarkan anak berbohong adalah hal yang seperti saya bilang tadi, bahwa anak mencontoh dari orang-orang terdekatnya. Karena tidak mungkin seorang anak tiba-tiba berbohong tanpa dia melihat contohnya. Faktor yang kedua adalah biasanya orang tua memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap anaknya. Orang tuanya ingin jawaban-jawaban yang bagus dari anaknya. Sementara ketika mendapat jawaban yang jelek dari anaknya, maka mereka tidak suka atau tidak siap dengan jawaban itu. Contohnya, ketika anak parents ulangan, lalu parents bertanya kepada anak parents, "Nilai kamu berapa, Dek, waktu ulangan matematika kemarin?" Misalnya nilainya jelek, dapat nilai 5. Ketika anak menjawab dapat nilai 5, mah. Nah, respon orang tua pada saat itu adalah tidak suka. Maka biasanya orang tua akan menjawab, "Wah, kok dapat nilainya jelek sih, Dek? Padahal kamu udah mama lesin loh. Udah mahal-mahal lesin, nilainya jelek pula." Nah, jawaban-jawaban seperti itu membuat anak menjadi sedih. Tanpa disadari akan memupuk kebohongan di dalam dirinya. Tapi apabila orang tua siap menerima jawaban jelek dari anak, maka itu tidak akan terjadi. Misalnya saja dengan merespon, "Wah, dapat 5 ya? Ya udah, kamu sudah berusaha. Nanti ulangan berikutnya kamu harus belajar lebih giat lagi ya, supaya nilainya lebih baik." Itu jawaban yang tepat ketika anak mendapat nilai yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Faktor ketiga penyebab anak berbohong adalah ketika anak berkata jujur, maka orang tua membalasnya dengan emosi. Jadi ketika itu anak akan berpikir, daripada aku jujur dimarahin, lebih baik aku berbohong. Jadi aku gak dimarahin sama mama sama papa. Contohnya begini, misalnya saja ada benda yang rusak oleh anak. Ketika anak jujur kepada orang tua tersebut, bagaimana respon Anda? Apakah marah, atau misalnya ya sudah nggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki. Kalau Anda ada di option yang kedua, memaklumi kesalahan anak, maka anak tidak akan belajar berbohong. Namun jika Anda merespon dengan respon yang pertama, misalnya dengan marah, apalagi marah besar, keluar kata-kata yang tidak pantas diucapkan, maka anak akan sangat tersakiti hatinya. Dia akan berpikir, nanti kalau aku buat salah, aku nggak akan jujur sama mama sama papa, karena aku nggak mau dimarahin. Karena sebenarnya parents, anak-anak berbohong itu tidak berniat jahat. Niat mereka hanya ingin aman. Daripada aku kena marah, aku kena bentak, aku kena omel, lebih baik aku bohong aja.
Karena anak berbohong itu pasti ada penyebabnya, parents. Maka dari itu, cari tahu apa penyebab anak berbohong. Contohnya begini, misalnya jadwalnya ngaji, terus ya anak belok tuh gak ke tempat ngaji, dia malah main, tapi pulang ke rumah bilangnya udah ngaji. Lalu parents misalnya mendapat kabar dari guru ngajinya, Bu, Musa gak masuk ngaji nih. Nah, respon parents seperti apa? Apakah tiba marah-marah kepada anaknya tanpa bertanya, kenapa kamu gak ngaji? Atau misalnya bertanya langsung kepada anak, katanya kamu gak ngaji ya, kenapa nak? Cerita sama mama. Lalu kalau misalnya parents merespon dengan baik jawaban anak, maka anak akan jujur. Dia akan bilang penyebabnya bisa saja misalnya dia tidak suka dengan cara gurunya mengajar, atau dia dibully oleh teman-temannya, atau hal-hal lain yang dia sembunyikan sebelumnya. Jadi selalu respon positif ketika anak mulai berbohong. Jangan langsung dimarahi, jangan langsung diintimidasi, tapi cari tahu penyebabnya, lalu cari solusinya. Apa nih solusinya kalau misalnya anak parents berbohong karena mencontoh parents? Maka hal yang paling utama yang harus parents lakukan adalah berbicara dari hati ke hati dengan si kecil. Contohnya saja begini, misalnya anak parents berbohong karena mencontoh mama, maka mama harus berbicara langsung kepada anak, bilang, maaf nak, maafin mama ya, kalau kamu mencontoh mama saat mama berbohong, jangan diikutin ya, mama salah. Nanti kamu ingatkan mama kalau misalnya mama berbohong. Jadi buat komitmen antara mama dan si kecil, saling mengingatkan, karena jika orang tua ingin berubah, maka anak pun akan mengikutinya. Dia akan berubah juga secara proses, sedikit demi sedikit. Berikutnya adalah orang tua harus siap dengan jawaban anak, mau itu jawaban yang baik atau jawaban paling buruk sekalipun. Termasuk itu dalam kejujuran anak ketika mendapatkan nilai yang jelek dari sekolah. Jadi orang tua harus siap dan menerima resikonya. Jangan emosi, jangan mengejek, jangan menjelek-jelekan anak ya. Jadi kita siap dengan jawaban apapun dari anak kita. Berikutnya adalah orang tua harus pandai mengelola emosi. Ketika anak melakukan kesalahan, maka hal yang paling utama adalah mengajak bicara anak dari hati ke hati ya. Hindari yang namanya marah, hindari yang namanya emosi berlebihan, maka ajak ngobrol anak dengan baik-baik, berikan respon positif ketika anak ketahuan berbohong. Ajak ngobrol, ajak diskusi. Selalu dengarkan jawaban anak dengan seksama, tanpa memotong pembicaraan mereka, tanpa menghakimi mereka. Dengarkan sampai mereka selesai mengemukakan pendapat dan alasan-alasan mereka. Bagaimanapun kesalahan anak adalah kesalahan kita di masa lalu. Hal-hal buruk yang mereka lakukan adalah kesalahan-kesalahan kita juga. Maka perbaikilah sekarang sebelum terlambat. Karena jika kita tidak mau memperbaikinya sekarang, maka akan memperburuk masa depan mereka di kemudian hari. Ingat parents, marah tidak akan merubah keadaan. Bisa saja dengan melihat orang tua marah, maka anak akan terus melakukan kesalahannya. Jadi stop marah. Tapi yuk kita sama-sama untuk belajar bekerja sama dengan anak kita, agar kita dapat memperbaiki sedikit demi sedikit kerusakannya. Kebanyakan orang tua selalu berpikir merasa paling benar. Jadi ketika anaknya berbuat kesalahan, mereka berpikir bahwa itu adalah semata-mata kesalahan anak saja, tidak introspeksi diri. Karena sebenarnya kesalahan-kesalahan anak itu bisa saja diakibatkan dari perilaku kita juga sebagai orang tua. Jadi parents, mulai sekarang yuk kita sama-sama belajar untuk bisa mengelola emosi kita. Hal yang pertama, hilangkan dulu sifat marah kita. Kita ajak anak kita untuk bekerja sama. Tapi bagaimana dengan anak yang sudah diberitahu, orang tua sudah berusaha berubah, namun anak tidak berubah juga, dia masih saja tetap berbohong. Nah,
apa yang harus dilakukan? Maka parents harus memberikan konsekuensinya. Contohnya saja, jika sudah diketahui apa penyebabnya, solusinya juga sudah diketahui, namun anak terus saja berbohong, berikan konsekuensi. Contoh, misalnya anak parents senang sekali menonton acara kesayangan dia, misalnya dia senang nonton Upin Ipin contohnya ya, maka berikan konsekuensinya. Kalau kamu berbohong lagi, maka selama 1 minggu kamu tidak boleh nonton acara Upin Ipin. Dan itu harus benar-benar diterapkan parents ya, benar-benar tidak boleh diberikan tontonan itu. Ya, jadi parents cari tahu kesukaan anak itu apa, lalu hentikan kesukaan itu dalam beberapa waktu. Lakukan secara konsisten parents ya. Ketika anak melakukan kesalahan berbohong lagi, berikan konsekuensinya secara konsisten. Kenapa? Agar anak paham bahwa berbohong itu adalah hal yang tidak patut untuk dilakukan dan itu sangat buruk sekali. Nah, itulah informasi yang bisa saya sampaikan kepada parents, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih untuk parents sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.